Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam perjalanan persiaran hidup kita, karena tidak sepikir dan tidak seperti yang apa kita bayangkan, seringkali kita menolak, bahkan kita enggan untuk melakukannya. Tetapi seringkali Tuhan meminta sesuatu yang mungkin tidak bisa dinalar oleh pikiran kita manusia, tetapi itu menjadi mungkin jika kita mau dan tekun serta mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau berkenan merengkuh orang-orang yang tersingkir. Semoga kami pun menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama yang menderita dan tersingkir. Buatlah kami untuk senantiasa mampu berjalan dan peduli terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bacaan pada hari ini dari kitab kedua Raja-Raja, kita melihat, menemukan, mendengarkan, dan membaca bahwa ada seorang kusta yang disembuhkan dengan cara yang menurutnya tidak masuk akal. Bahkan ia berani mengatakan demikian. Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas atau di tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik daripada sungai di tanah terjanji? Lalu salah satu pelayannya datang kepada raja itu. Bapak, seandainya nabi itu menyuruh melakukan atau memberikan perkara yang sukar terhadapmu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya meminta kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah Naaman mengikuti sebagaimana yang Nabi katakan kepadanya. Dan terjadilah mukjizat itu. Seringkali kita meminta mukjizat, tetapi kita ingin mukjizat itu terjadi menurut rencana kita, menurut pikiran kita, menurut rancangan kita. Ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman, bahwa mukjizat semata-mata terjadi karena Allah yang mengendaki, karena Allah tahu hal itu yang terbaik untuk kita. Mungkin caranya tidak masuk di akal kita, mungkin caranya tidak bisa dinalar melalui logika kita dalam kerangka atau cara kita berpikir. Tetapi dari pengalaman peristiwa ini, kita menjadi belajar. Seringkali kita enggan untuk berubah karena ketidakmauan kita, karena kita tidak ingin direndahkan, karena kita merasa bahwa diri kita mampu dan tidak membutuhkan orang lain. Bahkan ketika diberikan nasihat sesuatu yang mungkin lucu, yang mungkin receh atau rendahan, lantas kita tidak mau melakukannya. Padahal ketika itu dilakukan dengan ketulusan, dilakukan dengan cinta, akan mendatangkan keselamatan bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Memang betul apa yang dikatakan oleh Injil pada hari ini. Injil suci menurut Lukas jelas dikatakan bahwa Yesus menyampaikan kepada Anda dan saya serta kita semua
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Safrat di tanah Sidon. Seringkali apa yang dilakukan oleh Tuhan yang menurut Tuhan baik bagi kita semua tidak masuk di dalam akal kita. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa hidup sebagai orang beriman yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita ditegur, ketika kita diarahkan, mestinya kita menjadi sadar dan tahu betul bahwa di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, kita mesti belajar mengedepankan apa yang menjadi rencana Allah. Jangan sampai kita tidak mendengarkan apa yang dikehendaki Allah hanya karena disampaikan melalui orang-orang yang tidak kita sukai, melalui orang-orang yang pendidikannya tidak selevel dengan kita, dengan orang-orang yang mungkin tidak masuk dalam golongan kita. Tetapi Tuhan menghendaki kita bertumbuh dan berkembang. Maka awalilah pekan ini dengan hidup penuh sukacita, dengan hidup penuh kebahagiaan, karena Tuhan senantiasa berkenan bagi setiap orang yang mau berubah dan berbuah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Kita sebagai orang beriman hendaknya memuji Tuhan, sebab besarlah kasih-Nya yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, meskipun terkadang menjadi sesuatu yang menurut kita mustahil, tetapi semuanya akan menjadi mungkin jika Tuhan menghendaki. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.